Minta beliin soya beans alias kedelai, mau buat tahu tapi dibeliin kayak begini, soya chunks. Kalau dalam kemasannya seperti ini, hampir mirip seperti tahu tapi dikeringin. Semalam sih mikirin ini makanan buat apa ya, bentar aku kasih tahu. Kira-kira beginilah penampakannya dari depan kemasannya, dan bingung juga sih mau dimasak apa, tapi orang Indonesia ya pun ya, kalau soal masakan itu rata-rata orang Indonesia itu kreatif. Nah, ini penampakan bentuknya juga mirip tahu tapi dikeringin. Jadi kalau dimakan itu rasanya seperti tahu tapi kering banget. Jadi saya rendam sama air sekitar 1-3 jaman. Jadi mengembang besar seperti ini. Agak mirip-mirip bakso atau kalau di daerahku namanya pentol ya, bakwan. Dan mulai kita eksekusi, nggak tahu ini masak apa, tapi ya gitulah, bumbunya ngarang-ngarang dikit. Semoga aja cocok di lidah. Ini pakai bumbu bawang merah yang saya cincang karena bawangnya di sini itu nggak ada bawang yang kecil-kecil seperti di Indonesia. Bawangnya itu gede-gede, makanya saya cincang kayak gini. Dan saya kasih jinten. Ini bawang putih yang saya geprek. Jadi saya tumis. Yang tahunya tadi itu saya peres airnya, tapi sebelumnya udah saya bilas ya. Udah saya bilas berkali-kali. Ini tinggal cemplungin ke bumbu yang sudah ditumis tadi, yang sekiranya udah layu. Kalau menurut aku sih mungkin ini bisa juga buat ide jualan buat ibu-ibu atau kakak-kakak yang ingin cari income. Jadi ini saya kasih air, ada cabai bubuk. Di sini kebanyakan pakai cabai bubuk dan orangnya seleranya pedas, maka saya kasih yang banyak juga. Kasih garam. Terus ini garam masala, bisa diganti dengan Masako atau Royco. Dan yang ini kasih kunyit. Kebanyakan orang sini itu lebih suka masakan dikasih kunyit. Diicipin dulu. Dan ini tuh ternyata memang beneran enak. Karena kurang pedas saya kasih lagi cabai bubuknya. Kalau mengembang seperti ini hampir mirip seperti pentol atau bakso ya. Tapi kalau ini dimakan cuma itu aja, kalau menurut aku sih kurang enak ya bumbunya. Jadi saya pakai buat sambalnya itu sambal terasi. Kalau di sini saya pakai bawang karena biar menghambar atau menghambat baunya. Nanti takutnya itu masih tertinggal di dapur. Kalau ada bawangnya kan baunya udah hilang, walaupun nggak ada cobek, yang penting ada begini, yang penting bisa buat halusin. Stok untuk terasi aman ya bun, selama tinggal di India seperti tinggal di Indonesia, asalkan bisa buat sambal terasi. Dan stok terasinya itu segede ini, lumayan loh, buat 1 tahun ini masih bisa. Jadi dibungkus itu berlipat-lipat karena takutnya nanti bau. Soalnya suamiku musuhnya terasi, kalau ada bau terasi itu marah-marah. Dikit aja, yang penting udah ada rasa terasinya. Kalau menurut aku sih kurang, tapi kalau kebanyakan terasi nanti ninggalin bau di dapurnya, suamiku nanti komplain. Jadi pakai terasinya dikit aja dan jadilah sambal terasi. Resep ini bisa loh ditiru buat bunda-bunda atau kakak-kakak, mbak-mbak yang tinggal di India yang pengen ngerasain masakan Nusantara. Siapa sih yang gak kangen sama masakan Nusantara? Walaupun jauh di mata tapi ngangenin juga. Dan ini tehnya dari Indonesia. Waktu itu saya bawa teh dari Indonesia buat dibawa ke India. Selamat mencoba.